Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi dengan saya, Wijiati Parmadi, yang akan membahas tentang kemagnetan. Kemagnetan ini merupakan materi kelas 9 untuk semester 2. Kalian sudah tahu tentang magnet? Ya, magnet itu merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam tertentu. Contohnya, benda yang mengandung magnet itu adalah pintu kulkas. Kemudian ada kompas dan loudspeaker ataupun bel listrik. Sekarang poin yang kedua tentang magnet, yaitu tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Benda tertentu itu ya tadi seperti benda yang mengandung logam tertentu, contohnya besi, baja. Kemudian sifat yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Misalnya menembus benda itu apa? Menembus bendanya itu misalnya kertas. Kemudian yang ketiga, magnet memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan jika kedua kutub magnet yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang dibentuk di antara medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Kemudian untuk poin yang berikutnya yaitu tentang pembuatan magnet. Untuk kali ini pembuatan magnet itu yaitu yang pertama dengan cara menggosok magnet tetap. Kemudian yang kedua membuat magnet dengan cara induksi. Induksi itu didekatkan. Kemudian yang ketiga membuat magnet dengan cara menggunakan arus listrik. Arus listrik di sini merupakan arus listrik searah atau DC. Cara membuat magnet yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Yang diperlukan di sini adalah magnet batang. Magnet batang ini misalnya di sini sudah ada warnanya, berwarna merah dan di sini berwarna hitam atau biru. Kalau ada warnanya di sini, ini adalah yang merah itu kutub utara, yang di sini yang berwarna hitam kutub selatan. Tetapi ada magnet yang tidak berwarna, maka untuk mengeceknya diperlukan kompas. Kompas ini, perhatikan kompas. Di sini yang berwarna merah adalah utara. Di sini juga ada tulisannya U, berarti utara. Kemudian yang berwarna biru di sini selatan. Misalnya ini untuk mengecek magnet tadi. Yang ini selatan tadi, coba didekatkan. Nah, yang mendekat di sini adalah kompasnya, jarumnya yang berwarna merah. Maka di sini adalah kutub selatan. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Batang magnet ini adalah sebuah logam. Kemudian cara menggosoknya bisa digosokkan salah satu sisinya. Boleh utara, boleh selatan. Misalnya di sini utara. Cara menggosoknya adalah searah. Perhatikan, satu arah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan berulang kali. Kemudian kutub yang dihasilkan pada logam yang digosok tadi adalah, kalau ini yang pertama kali kena utara, kutub utara, berarti ini adalah kutub utara. Kemudian yang satu sisi yang lain adalah kutub selatan. Ini perhatikan. Kemudian setelah dicek, kemudian ini menghasilkan kutub utara atau selatan. Berarti ini selatan. Dicek. Nah, ini menempel. Berarti di sini ini selatan, ini utara. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Ingat, induksi itu cuma didekatkan. Misalnya ini batang magnet tadi, yang ini utara, ini selatan. Kemudian didekatkan dengan sebuah logam. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini
Ini utara, ini selatan. Yang dekat dengan kutub selatan ini adalah kutub utara. Berarti di sini selatan. Ini kalau kamu coba perhatikan, yang ini masih jadi bersifat magnet. Nah, ini akan nempel. Meskipun ini tadi tidak bersifat magnet, tapi didekatkan dengan magnet yang tetap, maka ini akan bersifat magnet. Jadi di sini kutub utara, ini kutub selatan, yang di dekat di sini, ujung sini, kutub utara, ini kutub selatan, ujung peniti yang pangkalnya di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara mengaliri arus listrik DC atau searah. Arus listrik DC itu dihasilkan dari baterai. Misalnya ini sebuah logam yang belum bermuatan atau yang tidak memiliki sifat magnet. Kemudian di sini baterai, di sini ada muatan positif, di sini negatif. Positif itu adalah yang ujungnya, misalnya ini gambar baterai, terus kepalanya ini adalah yang positif, di sini negatif. Ini sama. Kemudian arus listrik mengalir itu dari positif, dilihat ini anak panahnya, kemudian ke arah negatif. Yang kemudian di sini yang dililit-lilitkan itu adalah kawat tembaga atau kawat yang dialiri arus listrik. Di sini dilihat, jadi positif, ini arahnya keluar, terus masuk, terus keluar. Jadi arahnya kawat tersebut arahnya arus listriknya ke atas. Maka untuk menentukan kutub utara atau selatan magnet yang dihasilkan di sini dengan ketentuan tangan kanan menggenggam seperti ini, kemudian 4 jari arah arus listrik, keempat jari arah arus listrik, ibu jari menunjukkan kutubnya, kutub utara di sini. Nah, sekarang kamu tempelkan. Di sini arahnya ke atas, berarti di sini kukunya ke atas. Ditempelkan. Dah, ini arahnya ke atas, ini kukunya di atas. Berarti di sini ibu jari menunjukkan kutub utara. Yang sebelah sini kutub selatan. Coba lagi untuk yang kedua. Di sini saya balik baterainya. Baterainya yang positif yang ke kanan, yang negatif yang ke kiri. Arah arusnya juga dari kanan dilihat ke kiri. Lilitannya kamu lihat di sini. Dari atas, ini ke atas, berarti ke atas semua. Sudah, berarti di sini dilihat arahnya arus listrik di sini ke atas, meskipun baterainya dibalik, ini arah arus listriknya tetap ke atas. Berarti tangannya di sini ditempelkan, kukunya juga harus di atas. Jangan baterainya dibalik, ini juga dibalik. Tetapi meskipun baterainya dibalik, lihat arahnya. Arahnya ini ke atas, dari sini ke atas, berarti ini kukunya di atas. Tempelkan, berarti ini ibu jari, berarti ini utara. Ini selatan. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di sini. Tentukan kutub magnet di titik A dan B. Kamu perhatikan di sini positif baterai, ini negatif. Berarti aliran arus listriknya kamu lihat. Nah, ini berada di bawahnya. Berarti di sini alirannya ke bawah semua. Di sini ini ke bawah semua. Berarti ini menuju negatif. Sudah benar untuk aliran arus listriknya. Sekarang pakai aturan tangan kanan yang menggenggam tadi. Ini arahnya ke bawah, berarti kukunya di bawah. Perhatikan, pakai tangan kanan yang mengepal, berarti kukunya di bawah. Ini tempelkan, berarti kutub utara ibu jari, berarti B adalah kutub utara, yang A kutub selatan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditayangkan, ada 2 contoh soal, dicoba kamu kerjakan, lihat pembahasannya.
insya Allah nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Sekiranya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik untuk latihannya dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.